Pernah nggak kalian berpikir kenapa ada perusahaan yang rajin menerbitkan saham dan ada juga perusahaan yang lebih suka berutang? Atau kenapa return saham bisa lebih tinggi sementara obligasi cenderung lebih stabil? Kalau kamu sering melihat laporan keuangan atau mau memahami apa yang sebenarnya kamu beli saat investasi, memahami capital structure itu sangat penting. Ini adalah fondasi yang akan menentukan resiko, arah pertumbuhan, bahkan nilai sebuah perusahaan. Hari ini kita akan bahas tentang equity dan debt dengan cara yang lebih mudah dicerna. Setiap perusahaan butuh modal untuk beroperasi. Ada yang butuh modal untuk ekspansi, ada yang butuh modal kerja harian, dan ada juga yang ingin memperkuat neraca mereka. Modal itu biasanya datang dari dua sumber utama. Yang pertama, equity atau modal pemilik. Dan yang kedua adalah debt atau utang. Dan kombinasi dari keduanya disebut dengan capital structure. Cara perusahaan memilih struktur pendanaan ini mempengaruhi resiko finansial dan bagaimana investor menilai prospek masa depan perusahaannya. Equity adalah bukti kepemilikan. Saat kamu membeli saham, kamu sebenarnya membeli sebagian dari perusahaan. Kamu ikut memiliki aset dan ikut juga menanggung risikonya, dan berhak atas keuntungan dari perusahaan tersebut. Secara konsep, equity adalah residual claim, yang artinya pemegang saham hanya mendapatkan bagian dari aset perusahaan setelah seluruh kewajiban atau liabilities dibayar. Kalau perusahaan dibubarkan, urutannya sudah jelas. Yang pertama yang dibayar adalah kreditur, lalu obligasi, dan yang terakhir adalah pemegang saham. Ini sebabnya saham jauh lebih beresiko dibandingkan instrumen utang. Tapi di sisi lain, saham juga menawarkan potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Nilai saham bisa naik sesuai kinerja perusahaan, inovasi, atau sentimen pasar. Investor juga bisa mendapat dividen jika perusahaan membagikannya. Berbeda dengan equity, debt adalah kontrak pinjaman. Perusahaan meminjam uang dan berjanji membayar bunga secara berkala, serta melunasi pokok pinjamannya saat jatuh tempo. Debt atau utang bisa diterbitkan oleh perusahaan melalui corporate bonds atau oleh pemerintah melalui government bonds, seperti US Treasury. Instrumen ini disebut fixed income karena memberikan cash flow pembayaran tetap berupa kupon. Bunga atau kupon ini menjadi janji pembayaran kepada investor. Kenapa perusahaan memilih berutang? Karena biaya utang sering lebih murah dibandingkan menerbitkan saham baru. Utang juga tidak mengurangi kepemilikan pemegang saham. Equity memberikan upside besar dengan risiko yang tinggi, sementara debt memberikan stabilitas dengan return yang moderat. Dua-duanya penting dalam ekonomi dan dipakai sebagai alat untuk mendanai perusahaan. Bagi investor, memahami perbedaan ini membantu memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. Dengan memahami kedua instrumen ini, kita dapat memilih instrumen mana yang sesuai dengan risk profile dan investment objektif kita masing-masing. Oke, sekarang gimana caranya pemahaman tentang capital structure ini dapat membantu kita semua? Pertama, saat kita memilih saham, perhatikan tingkat utang perusahaan. Perusahaan dengan utang tinggi mempunyai kewajiban pembayaran bunga yang besar. Di saat suku bunga naik, risiko bisa saja meningkat. Yang kedua, perusahaan dengan modal equity yang kuat biasanya lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Tapi modal equity yang terlalu besar juga bisa mengurangi efisiensi karena tidak menggunakan leverage. Dan yang ketiga, kamu bisa memanfaatkan perpaduan antara equity dan debt untuk membangun portfolio yang lebih seimbang. Misalnya, kamu fokus pada saham teknologi untuk pertumbuhan, lalu menambah US Treasury ETF untuk stabilitas. Di aplikasi GoTrade, kamu bisa memilih informasi dasar seperti market cap dan EPS dari saham-saham yang ada. Ini bisa menjadi titik awal memahami apakah perusahaan memiliki capital structure yang sehat. Pada akhirnya, yang membuat investor berkembang adalah kemampuan membaca risiko. Dan capital structure sendiri bukan sekadar istilah teknis dalam laporan keuangan. Ini adalah cara melihat seberapa kuat fondasi perusahaan. Equity memberikan jalan untuk pertumbuhan, dan debt memberikan struktur dan stabilitas. Keduanya ada bukan kebetulan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda. Dengan memahami kedua hal ini, kamu tidak hanya menjadi investor yang mengikuti tren, tetapi investor yang mengerti apa yang sebenarnya kamu beli. Terus belajar, baca laporan, dan kenali gaya investasimu. Bangun fondasi yang kuat untuk masa depanmu. Tunggu next video dari The Foundry, dan mulai perjalanan investasimu sekarang dengan GoTrade.